Ini luar biasa Jo, narkoba inilah jadi bukan jadi musuh, jadi kawan jadi sekarang. Musuh lah, jadi kawan. Tapi ini kita penasaran dengan komentar-komentar dari masyarakat Jo sebenarnya. Siapa menurut Adek tentang kasus maraknya narkoba di Belitung? Gitu lah bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Belitung minggu kemarin bersama co-host paling ganteng Rizky Ceris Dan host magang lagi Nggak saya magang Jojo lagi. Ricardo. Ya, kami berdua hari ini punya informasi untuk Anda semua tentunya, ya para pemirsa, kawan-kawan Belitung dimanapun berada. Salah satu berita yang kita himpun adalah dari posbelitung.co, di mana 3 honorer Pemkot dicokok polisi gara-gara narkoba dalam waktu tak sampai seminggu. Waduh. Wow, kembali Narkoba terjadi di lagi Bangka nih. Belitung ya. Narkoba lagi. Nah, mendapat kabar bahwa ada pegawai honorer di lingkungan Pemkot Pangkal Pinang yang kembali terlibat narkoba, membuat Wali Kota Pangkal Pinang Maulan Akil naik pitam. Siapa menurut Anda seorang Jojo Ricardo? Ini luar biasa Jo, narkoba inilah jadi bukan jadi musuh, jadi kawan jadi sekarang. musuh lah, jadi kawan bagi orang-orang. Iya. Bagi orang-orang. Bagi orang-orang ya kan. Iya. Jadi ini sebenarnya Jadi ibaratnya narkoba tuh lah, bukan hanya warga sipil nih. lah merambah ke seluruh kalangan gitu ya. Iya, kalau kemarin itu sempat mungkin Jo, ini yang kemarin itu kan banyak anak-anak tuh Jo, banyak anak-anak yang jadi target anak sekolah. Sekarang tuh lah banyak aparatur Jo. Jadi kemarin bahkan ada berita yang oknum Satpol PP yang ditangkap juga di Pangkal Pinang gara-gara narkoba. Nah, dan ini nih kawan Belitung ya, setelah ini mungkin orang Pemkot nih ada juga nih pasangan sejoli mensembunyikan 11 paket sabu dalam boneka. Pasangan kekasih di Bangka ini diamankan polisi. Nah, ini terjadi nih ya. Tim Geradak Sat Narkoba Polres Bangka mengamankan pasang kekasih bernama Muhammad Irfan alias Ipan Black 41 tahun dan Siti Juleha 33 tahun karena diduga terlibat peredaran narkoba. Jadi narkoba ini sekarang tuh lah jadi ini perusak generasi bangsa Dan lah digunakan oleh oknum-oknum. Gimana nih? oknumnya. Ini kan, dan juga di Pangkal Pinang juga nih Jo, ada 2 oknum Satpol PP yang dipecat gara-gara makai narkoba. Narkoba lagi. Siapa menurut kau Jo tentang narkoba ini? Sebenarnya kau tahu kan narkoba itu apa sih? Narkoba? Narkoba ya narkoba? Narkoba itu adalah zat yang mengenakan katanya Jo. Cuman enggak tahu sih. Udah pernah nyoba ya Bang? Belum pernah nyoba. Tapi ini kita penasaran dengan komentar-komentar dari masyarakat Jo sebenarnya, dengan masyarakat. Tapi selaku kau kan masyarakat juga nih, masyarakat itu gimana menurut pendapat kau tentang peredaran narkoba ini? Harus dihentikan sih. Kalau menurut aku ya. Tapi kau Dan ibaratnya harus ditindak tegas. ya sebagai manusia kau tuh gimana bayangan kau narkoba? Narkoba tuh untuk apa sih gitu kan? Untuk apa gitu? Cuman kayak oknum honorer ya kan? Apa sih biar keren gitu? Nggak keren sama sekali. Kerennya dari mana emang kalau pakai yang kayak gitu? Terus Satpol PP, oknum Satpol PP pakai narkoba biar nyaman begadang. Iya kan? Emang itu kegunaannya? Nggak tahu sih. Tapi Jo, menurut kau Jo sebagai orang tua nih, siapa nih kau kan pasti antisipasi nih. Kalau sekarang itu Jo bahwa oknum-oknum telah terlibat, dan menutup kemungkinan kita orang yang sibuk nih entertain nih bisa gitu. Menutup kemungkinan enggak sih kalau kita bisa terjebak gitu ya dalam narkoba ini? Mudah-mudahan sih enggak ya. Kalau pribadi semuanya itu saya ibaratnya kembali ke pribadi kita masing-masing saya. iya sih. Kita memilih untuk terjebak apa enggak? Tapi aku pening nih gara-gara narkoba nih sekarang nih masuk ke headline gitu ya. Setiap berita tuh harus ada narkoba ngapa sih gitu, harus ada narkoba gitu. Aku kan sombong ya, aku kan narkoba tuh ibaratkan tuh langit dan bumi tidak mungkin menyatu sebelum kiamat. Gitu. Sebelum kiamat. Jadi kalau lagi kiamat enggak juga, karena kan kalau kiamat tuh udah hidup lagi, berarti lah mati dulu. Maksudnya gitu, sampai menutup mata, sampai aku tutup. Gue sama narkoba itu kayak enggak gini banget gitu kan ya. Narkoba itu bagi gue tuh sesuatu yang enggak match gitu. Iya kan, karena aku tuh walaupun sibuk-sibuknya juga itu narkoba tuh kayak enggak brand lah gitu, enggak brand. Nah, ini juga ternyata bukan hanya honorer atau oknum pemerintah. Ini sopir truk juga ya. Sopir truk itu ditangkap polisi nih ya. Itu beritanya. Itu bulan Oktober kemarin seorang truk ekspedisi diamankan jajaran narkoba Polres Belitung. Wah, ini alasannya tutup doping. Kan doping. Bang, doping tuh jos susu, Bang. Ya, kuku bima susu. Pokoknya ada susunya, Bang. Mendingan ikam tuh
susu daripada narkoba karena narkoba itu bisa merusak pikiran Anda sedangkan susu bisa membuat tulang Anda menjadi kuat dan membuat Anda menjadi hidup pasti hidup dengan susu pasti ada hidup cerdas ya Benar. Kaya akan nutrisi dan sel-sel yang membuat kalsium Anda bertambah. kayak bahagia bener ini beliau yang ngebahas susu. Ya, Udah lama gak minum susu ya? baru sih aku minum susu bang, karena aku kan selalu nyetok tuh susu kaleng di rumah kan. Jadi susu kalengan ya? kalengan, kalengan. Enggak dari fresh from the... Enggak, kebetulan enggak gitu kayak sapi aku di rumah soalnya bang. Jadi ini, ya kalau menurut aku sih itu aja sih. Kalau untuk kawan-kawan semuanya ya oknum-oknum ataupun mungkin teman-teman yang ada di terjun di dunia entertain yang ngakunya untuk doping, banyak sih cara lain untuk mendoping. Untuk bisa membuat kita tuh lebih fresh. Salah satunya misal ibaratnya dengan menjalani hidup yang pola hidup yang teratur, makan yang teratur ya. Makan teratur. Terus Pola hidup sehat. Terus juga sih makan kita tuh harus menikmati hidup Jo. Jadi kalau orang narkoba ini kayaknya hanya untuk alibi aja kalau melakukan untuk doping karena mereka tuh tidak menikmati hidup. Benar. Tidak menikmati hidup kalian ya. Makanya harus menikmati hidup kawan-kawan ya. Harus bisa menikmati hidup. Misalnya kita kerja sekeras apapun kalau kita nikmati pasti akan ini. Walaupun ada dropnya kan. Ya drop kan manusiawi. Iya manusiawi ibaratnya. Daripada kaki kau bergetar-getar tiba-tiba kan gitu kau bergetar terus tremor kan sakau. Gini-gini giginya kata kawan aku gitu soalnya mun pengguna sabu tuh ciri-cirinya giginya gini-gini. Terus kayak badannya bergetar gitu kata. Terus kakinya getar-getar gitu kayak gini-gini kakinya. Kakinya getar-getar. Ih kawan aku cerita katanya. Kawan aku bukan pribadi ya. Enggak, kalau aku enggak. Karena aku tuh tetap susu ya, doping tetap di susu ya. Ya, susu. Oke. Jadi untuk mendengar tanggapan masyarakat tentang maraknya kasus narkoba di Bangka Belitung nih, Jo, ya sekarang yang mulai menakut-nakuti masyarakat Pulau Belitung ini, kita telah terhubung dengan Ki Ibrahim yang ada di lapangan. Silakan Ki Ibrahim untuk laporan Anda. Terima kasih rekan Jeris dari Studio Kawan Belitung. Hari ini Ki Ibrahim melaporkan langsung dari Jerambakubu dan kita nak tanya kepada masyarakat Belitung, khususnya bujang-bujang Belitung, apa tanggapan mereka tentang kasus narkoba yang saat ini marak di Belitung. Lalu dengan abang siapa bang? Arif. Bang Arif, tahu ke atau Isa dengar bahwa akhir-akhir ini banyak penangkapan yang memiliki narkoba. Apa menurut pendapat Ikam sebagai orang paling ganteng di Belitung? Kurang tahu saya bang. Sebagai pemuda, apa Ikam nanggap dengan maraknya kasus narkoba ini? Apa Ikam setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Ngapa Ikam tidak setuju banyak narkoba di Belitung? Karena merusak suasana. Suasana macam apa itu bang? Apalah itu macam kurang tahu juga bang. Macam kurang tahu juga. Tapi Ikam tidak pakai narkoba ya? Tidak. Oke bang. Satu pesan Ikam untuk kurir narkoba yang saat ini rebak di Belitung. Marak. Jangan memakai narkoba. Oke, Bang Jeris ya, itu dia perbincangan kita dengan abang siapa tadi bang? Arif. Bang Arif dari kawasan Jerambakubu. Jangan pakai narkoba kata beliau, kecuali narik kolor bapak. Kembali melaporkan dari Jerambakubu, kita kembali akan tanya kepada warga Belitung siapa pendapat mereka ya mengenai kasus narkoba yang marak di Belitung akhir-akhir ini. Dek, dengan adik siapa? Novita. Siapa menurut adik tentang kasus maraknya narkoba di Belitung? Gitu lah bang. Oke, adik setuju ke kalau narkoba banyak di Belitung? Enggak. Ngapa tidak setuju? Apa? Banyak lagi nih kasusnya makin banyak kan. Oh, kasus. Tapi adik-adik tidak makan narkoba ya? Enggak. Nggak. Oke, satu pesan adik-adik untuk pengguna narkoba atau pengedar narkoba. Apa? Iya, lagi tahu mau nanya inilah. Pesan kau idang pengguna dan pengedar narkoba apa? Enggak tahu bang. Oke Bang Jeris, kembali ke Ibrahim ya, kembalikan kepada Bang Jeris, mereka banyak tidak tahu. Salam. Oke, terima kasih Ki Ibrahim ya atas laporan Anda di lapangan hari ini. Ini Ki Ibrahim rekan terbaru kita Jo ya. Mudah-mudahan juga Ki Ibrahim sehat selalu dan ini membuktikan sebenarnya banyak juga sih biak-biak bocil-bocil di Belitung ini belum tahu juga apa itu narkoba. Ya bagus lah Mika tidak tahu. Jadi jangan sampai Mika kenal karena kalau lah kenal susah Mika nak meninggalkan. Benar. Ya. Karena kalau lah kenal pasti sayang. Belum tentu. Belum tentu kenal belum tentu sayang. Tapi kan kata orang kalau tidak kenal tidak sayang. Enggak gini Jadi Jo. kalau Kenal sayang belum tentu sayang. Kalau lah sayang pasti kenal. Itu. Oh. Iya. Iya. Oke, itu dia laporan kita Jawa narkoba DKT.
susu. Ya, mudah-mudahan ini juga bisa memberikan edukasi buat orang tua kita semua ya. Hati-hati anaknya bisa jadi incaran dari pengedar-pengedar narkoba ya. Dan juga bukan hanya anak-anak, awas juga bapaknya, karena bapak bisa terancam ya, tergoda susu. Oke, aku Rizky Jeris Dan Jojo Ricardo. sampai jumpa lagi di Berita Minggu Kemari episode selanjutnya. Bye bye.